Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasi tentang ekstraksi senyawa kurkumin dari kunyit kurkuma longa-L dengan metode kromatografi kolom dengan anggota kelompok Novanur Sanjida, Nurwani Salimah, Rehan Langang, Suni Nurli, Tasya Aulia, Tiara Fadili, Wildan Syakir, Esa Yunita. Tujuannya, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami proses isolasi kurkumin dari kunyit kurkuma longa-L menggunakan kromatografi kolom. Selanjutnya ada teori dasar, di mana kromatografi merupakan suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi dari komponen-komponen dalam fase gerak dan fase diam. Fase gerak dapat berupa gas atau cairan, sedangkan fase diam dapat berupa cairan atau padatan. Kromatografi kolom merupakan kromatografi yang menggunakan kolom sebagai alat untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran. Alat tersebut berupa pipa gelas yang dilengkapi suatu keran di bagian bawah kolom untuk mengendalikan aliran zat cair. Ukuran kolom tergantung dari banyaknya zat yang akan dipindahkan. Secara umum, perbandingan panjang dan diameter kolom sekitar 8 berbanding 1. Sedangkan daya penyerapnya adalah 25-30 kali berat bahan yang akan dipisahkan. Limbang kunyit merupakan salah satu jenis tanaman obat yang banyak memiliki manfaat dan banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Kunyit merupakan jenis rumput-rumputan, tingginya sekitar 1 meter dan bunganya muncul dari puncuk batang semu dengan panjang sekitar 10-15 cm dan berwarna putih. Umbi akarnya berwarna kuning tua, berbau wangi, aromatis dan rasanya sedikit manis. Bagian utamanya dari tanaman kunyit adalah rimpangnya yang berada di dalam tanah. Rimpangnya memiliki banyak cabang dan tumbuh menjalar. Rimpang induk biasanya berbentuk elips dan dengan kulit luarnya berwarna jingga ke kuning-kuningan. Kemudian ada pun klasifikasi dari tanaman kunyit. Kingdomnya yaitu plantae, divisinya Magnolia pita, kelasnya Liopsida, subkelasnya Zingibersidae, ordonya Zingiberales, familinya Zingiberaceae, genusnya Curcuma dan spesiesnya Curcuma longa-L. Selanjutnya, ada alat-alat yang dipakai pada penelitian ini. Yang pertama, ada buret. Fungsinya untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang tentunya memerlukan presisi. Selanjutnya ada botol vial sebagai tempat penampung sampel atau bahan penelitian. Lalu ada Erlenmeyer sebagai wadah dari bahan kimia cair. Lalu ada gelas kimia sebagai tempat penampung bahan kimia berupa larutan, padatan. Lalu ada kaca arloji sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. Lalu ada klem yang berfungsi untuk menjepit peralatan laboratorium. Selanjutnya ada pipet tetes, digunakan sebagai alat ukur untuk memindahkan cairan dari wadah aslinya ke wadah yang lain. Lalu ada spatula sebagai alat untuk mengambil bahan sampel, dan yang terakhir ada statif, berfungsi sebagai alat penegak peralatan laboratorium lainnya. Selanjutnya ada bahan-bahannya. Yang pertama ada kertas perkamen sebagai alat untuk sampel, lalu ada pelarut diklorometana dan metanol yang berbanding 99:1 sebagai fase geraknya. Lalu ada N-heksan sebagai pelarut nonpolar. Selanjutnya ada sampel ekstra kunyit sebanyak 0,3 gram sebagai sampel penelitian. Dan yang terakhir ada silika gel sebanyak 15 gram sebagai fase diam.
Sini alatnya ada kromatografi kolom. Ini untuk memisahkan senyawa-senyawa dari sampel ekstrak kunyit di dalam alat kromatografi kolom. Ini alat kromatografi kolomnya ada statif dan klem, yaitu 15,0365 gram. Kemudian ada sampel ekstrak kunyitnya sebanyak 0,3 gram. Untuk perbandingannya antara sampel dan silika, ini sampelnya 0,3 berbanding 15 sama silika gelnya, jadi sekitar 1:40 sampai 50. Selanjutnya, ada pelarutnya, ini ada diklorometan dan metanol 99:1. Di sini dibikin 100 mili, jadi total perbandingannya diklorometannya 99 dan metanolnya 1. Kemudian ada vial-vial yang diberi label 1 sampai 12. Jadi ini adalah vial untuk menampung hasil dari kolom kromatografi. Yang selanjutnya vial ini nanti di KLT 101 agar bisa tahu nanti apakah senyawa yang didapatkan ini apakah sudah murni atau belum. Kemudian ada packing kolom cara basah. Jadi untuk kolom kosong ini dimasukkan kapas kecil, dikira-kira saja untuk ukurannya masuk ke dalam kolom kromatografi. Kemudian dimasukkan heksan. Heksan ini nanti dimasukkan karena pelarut ini non-polar. Karena kalau langsung pelarut yang polar, misalnya seperti metanol, maka nanti senyawa-senyawa di dalam kunyit akan turun semua. Jadi diusahakan pakai pelarut yang non-polar mungkin. Jadi kita kondisikan awal kolom dengan menggunakan heksan. Kemudian diatur laju alirnya sehingga si heksannya turun perlahan. Menggunakan cara kromatografi kolom basah, jadi kita harus mengusahakan agar silika ini ketika dimasukkan ke dalam kolom dia tidak kering, jadi harus basah. Pertama-tama ini ada silika, dimasukkan silikanya. Jadi namanya packing kolom, dimasukkan silikanya sebanyak 15,0365 gram, kemudian dilarutkan di dalam pelarut diklorometan metanol. Jadi ini hasil kelarutannya, digoyang-goyangkan, diusahakan semua dari silika masuk ke dalam kolom. Kemudian dimasukkan larutan ini ke dalam kolom. Untuk penggunaan pipet ini, mulutnya pipet diusahakan agak besar agar mudah untuk memasukkannya. Dimasukkannya larutan silika ini dengan pipet, larutannya perlahan-lahan saja dimasukkannya. Dapat dilihat untuk silikanya turun perlahan. Jadi tadi sudah dilakukan packing kolom, untuk kolomnya sekitar kalau diukur 15 cm untuk tinggi kolomnya dan itu ideal untuk pemisahan. Kemudian ditunggu dulu sampai eluen diklorometan metanolnya sampai sedikit dari batas bawah silika. Kemudian jangan sampai silikanya pecah. Di sini silikanya tidak ada yang pecah dari atas ke bawah, berarti kolom ini sudah baik. Untuk melihat silika ini pecah atau tidak bisa disenter. Karena jika kolomnya pecah berarti tidak baik, karena senyawanya yang harusnya tidak keluar malah keluar.
Selanjutnya kita masukkan sampel ekstra kunyit ke dalam kolom. Jadi ekstra yang tadi sudah dipersiapkan ke dalam vial atau ke dalam gelas kimia kecil, kemudian dilarutkan ke dalam pelarutnya tadi di klorometan metanol. Ini dilarutkan dengan menggunakan batang pengaduk. Jadi kenapa dilarutkannya di sini? Karena menggunakan pelarut ini untuk pemisahannya. Jadi jangan pakai metanol karena sangat polar, jadi nanti langsung turun duluan. Dan selanjutnya sampel diteteskan ke dalam kolom menggunakan bantuan pipet. Untuk cara meneteskannya diusahakan melingkar sebagaimana yang ada di video untuk memastikan permukaannya rata atau datar. Kemudian didiamkan beberapa saat, lalu diatur juga laju alir elwennya. Diusahakan laju alirannya pas, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat, supaya nanti mobilisasi dari senyawa yang mau dipisahkannya bisa terjadi secara maksimal. Nah, untuk hasil yang pertama ini sudah terbentuk pita warna yang berbeda ya dari sampel yang sebelumnya. Di sini terbentuk pita warna yang di lapisan paling bawah berwarna kuning, kemudian lapisan agak atasnya atau lapisan keduanya itu oranye. Nah, selanjutnya kita diamkan saja selama beberapa saat, sehingga nanti akan terjadi pemisahan senyawa. Ditandai dengan adanya beberapa pita berbeda warna. Nah, untuk senyawa yang memiliki afinitas rendah atau memiliki sifat yang nonpolar itu akan turun lebih dahulu. Sementara untuk senyawa yang memiliki afinitas tinggi, dia akan berikatan dengan silika gel sehingga nanti akan tertahan dan akan berada di posisi atas. Nah, senyawa yang berada di posisi atas itu dia memiliki karakteristik sifatnya polar gitu. Nah, berikut hasil akhirnya ketika elwennya sudah sampai ke bawah, ini terbentuk banyak pita warna dengan warna yang berbeda-beda, menandakan bahwa sampel kunyit yang kita gunakan ini terkandung atau tersusun dari beberapa senyawa. Untuk senyawa yang kita isolasi sendiri itu senyawa dengan nama kurkumin. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tampung hasil dari kromatografi ini berdasarkan warnanya masing-masing di vial yang sudah disediakan. Kemudian selanjutnya untuk analisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah ini benar-benar kurkumin atau bukan, itu kita lakukan analisis melalui KLT, di mana sebelumnya pelarutnya diuapkan terlebih dahulu pada metode rotary evaporator, seperti itu. Berikut ini hasil akhir dari ekstraksi yang kami lakukan dengan metode kromatografi kolom. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Jadi, kromatografi ini merupakan suatu metode pemisahan komponen atau komponen-komponen yang ada dalam senyawa atau sampel dengan cara mengalirkan sampel melalui sebuah kolom. Gitu. Nah, sampel dalam hal ini dibawa oleh carrier atau kita sebut sebagai fasa gerak atau eluen atau istilah lainnya mobile test. Sementara kolom kita isi dengan suatu bahan yang disebut fase diam atau stationary test. Fungsi dari fase diam ini adalah untuk memisahkan komponen-komponen sampel. Nah, ilustrasinya ada di sebelah kiri, di layar sebelah kiri.
Pertama, kita siapkan dulu fasa diamnya berupa campuran silika gel, kemudian pelarut, dan sebagainya, di mana di bawahnya juga disimpan tadi kapas, bagaimana dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian kita tuangkan sampel di atasnya. Kita biarkan sampel terelusi sampai ke bawah, sehingga nanti akan terbentuk beberapa pita dengan warna yang berbeda. Nah, prinsip dari kromatografi kolom sendiri ini adalah adsorpsi. Jadi adanya penempelan atau adanya kompetisi antara zat terlarut dari sampel dengan fase gerak dan dengan permukaan fase diam. Jadi nanti untuk sampel-sampel yang memiliki afinitas rendah, dia akan mengalir lebih cepat, dia akan keluar kolom lebih cepat. Sementara untuk sampel yang memiliki afinitas tinggi atau sifatnya polar, dia akan terikat ke silika gelnya. Nah, kekuatan adsorpsi atau penempelan tadi dipengaruhi oleh sifat dari gugus fungsionalnya, di mana gugus-gugus fungsional ini menentukan tingkat kepolaran. Nah, proses adsorpsi ini juga dipengaruhi oleh kekuatan ikatan antara solut dan adsorben, serta kekuatan untuk memisahkan solut dari adsorben. Dapat dilihat ilustrasinya di sebelah kanan, senyawa-senyawa yang berwarna oranye ini dia memiliki kepolaran yang tinggi, serta afinitas yang tinggi, sehingga dia terikat ke silika gel dan dia tertahan. Oleh karenanya dia akan muncul di kolom terakhir gitu, belakangan. Nah, selanjutnya apa saja komponennya atau unsur-unsur yang dibutuhkan untuk kromatografi ini. Nah, di sini komponen fase diamnya kita pertama menambahkan glass wool atau kapas di dasar kolomnya sebagai penyangga isian. Kemudian kita tambahkan N-heksan sebagai pelarut. Nah, N-heksan ini berperan sebagai pelarut nonpolar. Kemudian kita tambahkan juga fasa diamnya. Di sini bisa kita gunakan alumina, selulosa, atau silika gel. Nah, kebetulan untuk praktikum ini kita gunakan silika gel sebagai adsorben atau penjerap. Nah, perlu diperhatikan juga di sini jumlah dari silika gelnya itu disesuaikan dengan jumlah sampel yang digunakan. Di sini perbandingan yang digunakan adalah 50:1, di mana 50 itu silika gelnya dan 1 itu sampelnya. Nah, kenapa ini perlu diperhatikan? Karena panjang dari fasa diam itu turut mempengaruhi efektivitas pemisahan. Kemudian untuk komponen fase gerak atau eluinnya, di sini kita menggunakan pelarut campur, yakni diklorometana dan metanol dengan perbandingan 99:1. Nah, kenapa digunakan pelarut campur? Ada beberapa alasan yang melandasi penggunaan pelarut campur untuk fase gerak. Yang pertama, untuk meningkatkan polaritas eluen, jadi salah satu pelarut memiliki tingkat polaritas yang rendah, sehingga perlu digabung. Kemudian terdapat senyawa yang kurang larut pada salah satu pelarut sehingga mempengaruhi efektivitas pemisahan. Dan yang ketiga, diklorometana ini memiliki daya melarutkan yang baik, tapi dia butuh waktu yang cukup lama untuk melalui silika sehingga nanti dia dikombinasikan dengan metanol. Nah, kemudian persiapan yang dilakukan selanjutnya adalah packaging kolom. Packaging kolom ini ada dua cara, ada packaging cara basah dan cara kering. Bedanya apa? Kalau untuk cara basah itu adsorben atau silika yang kita gunakan tadi dicampur dengan pelarut dulu, lalu dimasukkan ke dalam kolom. Jadi dikondisikan si silikanya itu ada dalam keadaan basah. Sementara kalau packaging kering, itu nanti silikanya dimasukkan langsung ke dalam kolom, baru nanti diberi pelarut dan dibiarkan mengalir. Untuk praktikum ini kita gunakan packaging basah karena efektivitasnya lebih baik, di mana packaging basah ini bisa mencegah adanya gelembung-gelembung udara, sehingga efektivitas pemisahan akan lebih baik. Selanjutnya ada karakteristik eluen untuk kromatografi kolom. Nah, eluen atau senyawa-senyawa apa sih yang bisa digunakan untuk eluen? Nah, ini karakteristiknya pertama dia tidak berwarna atau tidak berbau. Karena kalau eluen berwarna itu akan mempengaruhi pita warna yang terbentuk tadi. Kemudian eluen memiliki titik didih yang rendah. Supaya apa? Supaya nanti mudah dipisahkan untuk analisis selanjutnya. Kemudian viskositasnya harus rendah supaya mengalirnya cepat. Lalu memiliki kelarutan yang baik dalam pelarut yang digunakan dan tidak bereaksi terhadap senyawa yang akan dipisahkan. Nah, gimana cara kita memilih eluen? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, kita harus ketahui dulu karakteristik fisik dan kimianya. Kemudian kita sesuaikan tingkat kepolarannya dengan pelarut yang akan digunakan. Lalu dapat juga dilakukan optimasi menggunakan kromatografi lapis tipis. Nah, untuk jenis-jenis kromatografi berdasarkan fase diam dan geraknya itu terbagi dua, ada fase normal dan fase terbalik. Fase normal itu adalah kromatografi yang menggunakan fase diamnya
dengan senyawa yang polar, sementara fase geraknya bersifat nonpolar. Sementara fase terbalik itu kebalikannya. Jadi fase gerak yang digunakannya bersifat polar, sementara fase diamnya bersifat nonpolar. Nah, untuk praktikum ini kita menggunakan yang fase normal. Ya, selanjutnya di sini kita akan membahas perbedaan dari kromatografi kolom dengan kromatografi lainnya. Yang sudah kita bahas tadi bahwa kromatografi kolom itu dapat memisahkan substansi kimia berdasarkan perbedaan absorpsi dari komponen pada absorbennya. Lalu yang kedua itu ada kromatografi lapis tipis. Di sini teknik pemisahannya itu menggunakan lembaran tipis aluminium oksida, gel silika, selulosa atau suatu bahan lain yang didukung oleh suatu lembaran logam atau suatu polimer. Lalu selanjutnya ada kromatografi kertas. Di sini prinsipnya ialah absorpsi dari kepolaran, di mana absorpsinya itu didasarkan pada panjang komponen dalam campuran yang diabsorpsi pada permukaan fase diam dan kepolaran komponen. Lalu yang keempat itu ada kromatografi gas. Di sini untuk memisahkan komponen kimia dari sampel campuran dan mendeteksi jumlahnya. Lalu selanjutnya ada kromatografi cair. Teknik pemisahannya di mana sampel dilarutkan dalam cairan dan dilewatkan fase diam yang biasanya terbuat dari silika. Lalu yang terakhir ada kromatografi pertukaran ion, di mana teknik pemisahannya menggunakan perbedaan muatan antara sampel dalam fase gerak dengan muatan pada fase diam. Lalu di sini ada keunggulan pemisahan via kromatografi kolom. Yang pertama itu dapat digunakan untuk sampel atau konstituen yang sangat kecil, lalu cukup selektif terutama untuk senyawa-senyawa organik multikomponen, dan proses pemisahannya yang dilakukan itu dalam waktu yang relatif sangat singkat. Lalu di sini mengapa sih senyawa-senyawa polar itu akan tertahan lebih lama di kolom? Karena pelarut yang dilewatkan melalui kolom mempengaruhi tingkat pemisahan di mana senyawa yang bergerak itu melalui kolom. Lalu pelarut polar dapat lebih efektif digunakan untuk molekul polar, campuran untuk fase diam polar pada permukaan adsorben, dan juga akan lebih baik meloloskan konstituen polarnya. Akibatnya, pelarut yang sangat polar itu akan bergerak bersama molekul yang sangat polar dengan cepat melalui kolom. Jika pelarut-pelarut polar, gerakan menjadi terlalu cepat, dan sedikit atau tidak ada pemisahan komponen campuran yang akan dihasilkan. Dan jika pelarut tidak cukup polar, tidak ada senyawa yang akan terelusi dari kolom. Adapun faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan dari kromatografi, yang pertama itu ada pemilihan adsorben, lalu pemilihan pelarut, dan ada pengemasan kolom. Untuk selanjutnya, profil dari kunyit. Kunyit atau Curcuma longa L ini merupakan tanaman tropis yang keberadaannya ini sangat banyak di Asia, dan juga pemanfaatan dari kunyit ini banyak sekali, terutama biasanya digunakan sebagai gas pewarna atau pengaruh makanan, dan juga di kalangan masyarakat umum kunyit ini biasanya digunakan sebagai obat herbal untuk pengobatan gangguan pencernaan maupun hepatobiliary disorder. Kemudian kurkumin ini merupakan komponen aktif dari kunyit yang perannya untuk menghasilkan warna kuning dan telah diketahui memiliki aktivitas menghambat peradangan dengan menghambat enzim COX-2. Nah, senyawa lain yang terdapat pada kurkumin ini diantaranya adalah minyak atsiri, ingeberon, dan hematoxycurcumin, semeron, dan lain-lain. Kesimpulannya, mahasiswa dapat melakukan isolasi menggunakan kromatografi kolom, yakni suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi dari komponen-komponen dalam fase gerak dan fase diam. Fase gerak dapat berupa gas atau cairan, sedangkan fase diam dapat berupa cairan atau padatan. Hasil akhir diperoleh terdapat pemisahan senyawa pada sampel dengan membentuk beberapa pita warna pada kolom. Berikut referensinya. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.